Selamat berjumpa kembali dalam video praktikum keperawatan gerontik. Pada video kali ini, kita akan bersama-sama mempelajari mengenai perawatan jangka panjang atau sering juga disebut long term care. Bentuk layanan perawatan jangka panjang diantaranya adalah nursing home. Di beberapa negara maju, banyak sekali bentuk layanan perawatan jangka panjang. Saat ini di Indonesia, nursing home banyak kita temui diberikan oleh layanan pihak swasta. Sedangkan bentuk layanan yang diberikan oleh pemerintah yaitu Panti Werda adalah bentuk layanan sosial bagi lansia yang terlantar. Panti Werda milik Dinas Sosial ataupun pemerintah pusat berfokus pada pemberian layanan sosial. Panti Sosial Tresnawerda yang dikelola oleh Dinas Sosial Pemerintah Daerah ataupun pemerintah pusat berfokus pada pemberian layanan sosial untuk lansia terlantar. Kita berharap mudah-mudahan ke depannya layanan kesehatan dan juga perawatan menjadi fokus di Panti Sosial Tresnawerda. Pada video ini akan dijelaskan mengenai perbedaan karakteristik layanan dan lansia di perawatan jangka panjang. Selamat menyaksikan. Long term care atau layanan perawatan jangka panjang adalah sebuah perawatan dan dukungan yang diberikan pada lanjut usia berusia lebih dari 60 tahun yang mengalami masalah pada aktivitas sehari-hari ataupun pemenuhan kebutuhan dasarnya. Berbeda dengan pelayanan akut yang tujuannya adalah memandirikan pasien, maka pada layanan perawatan jangka panjang, tujuan layanan yang diberikan adalah mengoptimalkan kemampuan fungsionalnya. Selain itu, long term care juga membantu para lansia untuk dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan fisiologis yang dialami karena proses penuaan. Perawatan jangka panjang untuk lansia hanya memfasilitasi para lansia yang memiliki gangguan. Di negara-negara maju, kita menemui banyak sekali bentuk layanan. Sebelum dapat memasuki long term care, seseorang harus dilakukan pengkajian terlebih dahulu. Seorang manajer keperawatan akan menentukan jenis layanan yang dibutuhkan oleh lansia. Jadi teman-teman, kita bisa melihat perbedaannya antara layanan akut dan juga layanan di perawatan jangka panjang. Pada pelayanan perawatan akut, lansia dirawat tidak dalam waktu yang lama. Sedangkan di perawatan long term care, banyak sekali lansia yang mengakhiri kehidupannya di sana. Tidak ada batasan waktu berapa lama lansia dapat dirawat di setting long term care. Layanan apa saja yang diberikan di sebuah perawatan jangka panjang? Yang pertama, tentunya memberikan layanan dalam pemenuhan perawatan diri, meliputi mandi, makan, toilet, dan juga kebersihan diri. Yang kedua, layanan yang diberikan adalah untuk lansia dengan gangguan mobilisasi ataupun transfer atau berpindah. Yang ketiga, layanan diberikan untuk lansia yang mengalami gangguan dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga membutuhkan bantuan. Dan yang terakhir, layanan di long term care diberikan pada lansia dengan masalah kognitif. Selain layanan tadi,
Sebuah panti atau nursing home juga memberikan layanan sosial seperti rekreasi, layanan untuk bertemu dengan teman-teman lain, layanan transportasi, layanan untuk minum obat, dan juga beberapa panti memberikan layanan khusus lainnya. Dari banyak penelitian, diketahui beberapa faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan seseorang terhadap perawatan jangka panjang, yaitu yang pertama, usia. Meningkatnya usia seseorang menjadi faktor resiko untuk meningkatkan kebutuhannya terhadap perawatan jangka panjang. Yang kedua, yaitu jenis kelamin. Jenis kelamin perempuan memiliki usia harapan hidup lebih tinggi dibandingkan laki-laki, sehingga kebutuhan perempuan terhadap perawatan jangka panjang lebih tinggi. Yang ketiga, status pernikahan. Seseorang yang menikah akan lebih senang tinggal bersama dengan keluarganya dibandingkan dengan lansia yang tidak menikah, maka kebutuhannya akan perawatan jangka panjang lebih meningkat. Yang keempat yaitu gaya hidup. Pola makan yang tidak sehat dan juga kurang aktivitas menjadi salah satu faktor resiko yang penting untuk meningkatkan kebutuhan perawatan jangka panjang di masa tua. Yang kelima adalah tingkat pendidikan. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan tinggi lebih memilih menggunakan fasilitas perawatan jangka panjang dibandingkan lansia yang memiliki pendidikan lebih rendah. Yang keenam adalah hubungan kekeluargaan. Dekatnya kekerabatan akan membuat seseorang untuk lebih memilih tinggal di rumah, sehingga kerenggangan hubungan kekeluargaan menjadi salah satu faktor resiko meningkatnya kebutuhan layanan jangka panjang. Yang ketujuh, yang terakhir adalah norma sosial. Saat ini di Indonesia, stigma mengenai panti werda masih negatif. Hal tersebut membuat banyak orang yang tidak ingin menempatkan orang tua atau lansianya tinggal di perawatan jangka panjang. Setelah melewati pengkajian panjang, seorang lansia dapat tinggal di perawatan jangka panjang. Satu hal yang penting buat lansia tersebut adalah menyetujui untuk tinggal di perawatan tersebut. Dan juga para lansia diberikan kesempatan untuk uji coba. Bila dalam masa uji coba tersebut mereka merasa tidak nyaman, mereka dapat menghentikan penggunaan layanan dan kembali bersama keluarganya. Yang juga menjadi pertimbangan penting ketika menggunakan layanan ini adalah asuransi. Saat ini banyak asuransi yang tidak memberikan jaminan terhadap perawatan jangka panjang, sehingga beban biaya yang harus ditanggung oleh keluarga perlu dipertimbangkan. Baik teman-teman, itulah tadi pembelajaran kita mengenai long term care atau perawatan jangka panjang. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah dijelaskan. Teman-teman dapat juga mengakses link berikut ini untuk dapat memahami lebih jauh gambaran tentang sebuah perawatan jangka panjang. Terima kasih atas kebersamaan teman-teman semua selama pembelajaran praktikum keperawatan gerontik. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam video pembelajaran lainnya. Selamat belajar dan semangat untuk mengaplikasikan semua ilmu yang telah didapatkan melalui video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa!